Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya membandingkan dua buah adapter charger kelas menengah atau juga bisa disebut sebagai kelas atas dari brand Anker support daya 120 watt digital display. Akan saya versuskan dengan QuickTech 10 Ultra support 120 watt juga digital display. Nah, dalam pengetesan kali ini saya menggunakan dua buah alat tes, yaitu dua buah power bank. Untuk tes output daya maksimalnya ini support input daya 90 watt, support input daya 90 watt akan saya chargingkan menjadi satu. Nah, kemudian akan saya gunakan untuk charging juga ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 102 watt untuk tes daya maksimalnya ke ponsel Xiaomi hypercharging 102 watt plus ripple-nya. Seperti apa perbandingan kedua buah adapter charger ini? Simak videonya. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support Xiaomi hypercharging 120 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A, start dari baterai 14%, Mi Turbo Charging aktif. Tapi tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi, sementara QC 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 7,6 volt kali 1,2 ampere. Sekarang jalan di 10, sekian watt. Sementara kita cek dahulu dari sisi ripple-nya sambil menunggu dayanya naik. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 21 mV. Kembali lagi ke daya. Ini jalan di 15,8 watt. Ini kalau mau menunggu perkiraan kalau Mi Turbo Charging aktif biasanya ya di atas 18 watt. Nah, kita tunggu. Nah, di atas 18 watt, 18, sekian. Koma sekian tetap dihitung ya, masuk dalam kategori di atas quick charging, di atasnya ya Mi Turbo Charging, anggap sekitar 22,5 watt atau 33 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A dengan kabel robot 120 watt yang aktif quick charging start dari baterai 3%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi, QC 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 1,3 ampere sama dengan 12, sekian watt, sudah rasional ya. Quick charging yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu ripple, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 56 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Saya hubungkan lewat port C1. Nah, kita lihat ini start dari baterai 14%. Ternyata yang muncul itu quick charging. Padahal ini dayanya bisa maksimal 140 watt. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PPS yang aktif dengan seluruh daya 7,9 volt kali 2,9 ampere sama dengan 23, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu ripple, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 22 mV. Nah, coba ya saya pindah ke port ini yang C3 karena kan ada logo ponselnya gitu loh. Saya penasaran, saya hubungkan sekarang ini, lihat, coba. Tetap ya, tetap quick charging. Ya, adanya memang seperti itu. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan QuickTech lewat port C2. Nah, lihat nih, saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 3%, turbo charging atau hypercharging 120 watt aktif ya, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PPS yang aktif. Nah, mestinya kita tunggu dulu, ini masih negosiasi daya, mestinya perkiraan dayanya kita tunggu sampai mendekati 120 watt. Nah, lihat dia sudah jalan di daya 95 watt maksimalnya. Apakah masih bisa naik? Nah, ternyata di maksimal 95 watt dengan seluruh daya PPS yang aktif 18 volt kali 5,1 ampere sama dengan di 95 watt. Nah, ini daya maksimal dari QuickTech. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 91 mV. Nah, ini tes yang paling dahsyat ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Nah, akan saya kombinasikan dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime 140 watt supportnya. Seberapa dahsyat kemampuan kombinasi Anker 140 watt
plus kabel sakti ini saya hubungkan sekarang. Nah, start dari baterai 4, oh tidak kuat. Nah, kita lihat lagi. Start dari baterai 14%. 120 watt aktif, ada desimalnya. Mantap sekali. Biarkan posenya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif. Dengan struk daya 17 volt kali 4,5 ampere. Mantap ya, lihat. Sudah mencapai daya hingga 85 watt. Dari teori maksimalnya 120 watt. Sudah lebih dari cukup menurut saya ini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Dayanya tinggi, Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi menurut saya standar. Saya pause raca menghasilkan nilai VPP 93 mV. Coba kembali lagi ke daya. Tadi mencapai maksimal di 86 watt. Nah, ini yang paling seru, ibaratnya kita makan nasi plus mie instan digabung menjadi satu, sama seperti ini. Adapter charger QuickTech yang support Xiaomi Hypercharging 120 watt dikombinasikan dengan kabel sakti yang support juga Xiaomi Hypercharging 120 watt. Apa yang terjadi? Oke, kita lihat sekarang. Saya hubungkan ke ponsel Xiaomi Note 14 Pro Plus 5G yang support Hypercharging 120 watt. Saya hubungkan sekarang. Kita lihat ini. Start dari baterai 8%. Kita tunggu, masih negosiasi daya, malah error. Terlihat mungkin minta diulang atau diputar. Error ya. Tadi kalau ke Xiaomi 67 watt dia bisa. Saya putar seperti ini, mungkin ya, lihat saya hubungkan. Kita lihat. Nah, tidak bisa. Oh, jalan di quick charging. Nah, kita tunggu. Tidak bisa. Mungkin kabel dari sininya minta dirubah. Nah, sebentar. Saya matikan dahulu. Nah, ini sebuah informasi penting. Kadang teman-teman banyak yang tanya. Seperti ini dikombinasikan dengan kabel sakti, padahal cukup menggunakan kabel reguler saja atau tidak sakti bisa. Saya hubungkan lewat port C2. Nah, baru bisa seperti ini. 120 watt maksimal bisa lewat port C2. Kadang harus dilepas colok seperti itu ya, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan struk daya 17, sekian watt kali 4,8 ampere. Sudah jalan di 92 watt, 94 watt. Nah, maksimal di 94 watt. Cukup bagus. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 98 mV. Tes daya maksimal adapter charger Anker 140 watt. Ini pertama sudah saya hubungkan tadi dengan menggunakan power bank QuickTech 90 watt inputnya. Bisa terlihat ini masih stabil di 86 watt realnya. Sekarang saya kasih tambahan beban. Power bank Xiaomi juga sama. Ini daya inputnya lewat built-in kabel 90 watt. Tapi saya tidak menggunakan USB dokter ya. Cukup ini saja yang saya kasih. Nanti saya perlihatkan lewat power distribusinya kan sama saja. Nah, ini nanti saya hubungkan. Nah, ini lihat secara power distribusi terlihat dayanya QuickTech ini 92 watt. Sekarang saya hubungkan lewat port yang ini. USB-C 1. Silahkan dilihat. Nanti saya dekatkan. Saya hubungkan sebentar ya. Nah, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 35%. Ketika terhubung dual power bank ya, sama-sama daya 90 watt, dia akan terbagi seperti ini. Dayanya seimbang. Sebentar. Seperti ini. 62 watt versus 65 watt. Totalnya anggap sama-sama di 65 watt lah ya, kira-kira seperti itu. 130 watt, kira-kira seperti itu. Mohon dikoreksi bila salah. Nah, ini power distribusinya dia. Nah, coba saya sentuh. Nah, sebentar. Nah, totalnya 127 watt. Ini bebannya 90 watt plus 90 watt, 180 watt real mencapai hingga 127 watt. Ini daya maksimalnya dia. Nah, ya ini daya tertingginya. Kalau pengen lihat power distribusinya lagi seperti ini. Nah, 62 plus 65. Jadi seperti ini. Daya maksimal dari power bank Anker menurut saya bisa mencapai hingga 127 watt atau anggap dibulatkan 130 watt. Dari teori dayanya 140 watt. Tes daya maksimal adapter charger QuickTech 10 Ultra. Nah, ini saya ada dual power bank yang sama-sama membutuhkan input 90 watt dikali 2.
totalnya sama dengan 180 watt ya. Coba kita cek seberapa mampu dia. Coba ini saya cek dahulu, lumayan terisi 40% ya. Pertama coba saya hubungkan dari sisi ini dahulu, Cooktek yang power bank 150 watt inputnya. Ini inputnya 90 watt, ultra fast input namanya seperti itu. Dia mengatakan saya hubungkan lewat port C1 dahulu. Nah seperti ini. Saya menggunakan ini kabel charger bawaan adapter charger. Nah kita lihat ini, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 20%, sudah jalan di 88 watt ya dari sisi power distribusi. Sekarang kita cek dari sisi untuk menghubungkan ke ini Xiaomi 160 watt outputnya, tapi inputnya 90 watt. Saya hubungkan lewat port C2. Sebentar, ini agak susah karena agak berdekatan. Lihat ini saya hubungkan. Nah sudah, kita cek sudah terhubung dengan baik. Oh belum, sebentar. Oh kok mati ya, sebentar. Apakah tidak kuat atau dibatasi kan? Oh sudah, coba ini sebentar. Nah sudah nyala. Nah ini dia daya maksimalnya. Tadi ketika individual port power bank Cooktek saja mencapai di sekitar 80-an ya. Nah, ketika dibuat dua, dia turun menjadi 62 terbagi sama USB-C 244. Nah ini total output maksimal dari adapter charger Cooktek bisa mencapai hingga 106 watt dari teori 120 watt. Jadi kesimpulannya, kedua buah adapter charger ini menghasilkan sebuah performa yang berbeda ketika saya teskan ke ponsel Xiaomi Hypercharging 120 watt dan kedua power bank yang sama-sama support 90 watt. Nah pertama dari sisi anchor dahulu. Dia kalau dikombinasikan dengan menggunakan ini kabel sakti ya ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support Hypercharging 120 watt, dia menghasilkan daya di area sekitar 86 watt. Ingat, saya kombinasikan dengan kabel sakti dari brand On Prime. Kemudian ketika saya menggunakan adapter charger dari brand Cooktek juga sama, menggunakan kabel sakti misalnya dari brand On Prime, dia menghasilkan daya output yang lebih tinggi daripada Anchor di area sekitar 90 watt ke atas. Nah ya, jadi lebih unggul Cooktek ketika ke ini Redmi Note 14 Pro Plus 5G Hypercharging 120 watt. Ya memang wajar ya, karena Cooktek ini lebih diciptakan ke Xiaomi ecosystem, sedangkan Anchor lebih general ke misalnya Xiaomi lewat jalur PPS ataupun ke Samsung dan lain-lain. Kemudian dari sisi lainnya, ketika saya tes dari sisi Ripple, nah menghasilkan sebuah performa yang sama ketika saya tes ke ponsel Xiaomi ini. Sama-sama di area 90 VPP-nya. Nah, jadi secara Ripple sama-sama bagusnya lah atau sama-sama rendah karena daya di area sekitar 80 sampai 90 watt menghasilkan nilai Ripple cuma di area 90 VPP-nya. Sudah sangat bagus. Kemudian dari sisi daya maksimal, tadi saya tes kedua power bank ini ya. Cooktek inputnya 90 watt dan Xiaomi juga inputnya 90 watt. Menghasilkan daya jelas beda ya, karena ini dayanya 140 watt sedangkan Cooktek dayanya di 120 watt. Pertama dari sisi Cooktek dahulu. Ketika saya hubungkan kedua buah power bank ini menghasilkan di daya sekitar 100 sekian watt. Nah dari teori 120 watt, kalau saya persenkan kurang lebih dia mencapai pada daya maksimum sekitar 90% dari daya maksimalnya 120 watt. Silahkan dihitung sendiri. Nah kemudian dari sisi Anchor, ketika menggunakan dua buah power bank ini dengan total daya 90 watt dikali 2 sama dengan 120 watt, menghasilkan daya di area sekitar 120 watt. Wajar ya, dia lebih tinggi karena dayanya dia 140 watt. Nah kalau dipersenkan lagi-lagi sama di area sekitar 90% dari daya maksimalnya dia. Jadi kalau menurut saya dari sisi daya maksimal secara persentase menghasilkan sama, yaitu sama-sama mencapai daya maksimal 90% dari daya maksimumnya dia. Nah secara kesimpulan, kalau teman-teman pengguna Xiaomi Hypercharging ataupun Turbo Charging, saya lebih merekomendasikan Cooktek. Selain pengguna Xiaomi, bebas mau pilih Cooktek maupun Anchor. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes perbandingan adapter charger Anchor versus Cooktek ini.
Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman untuk membeli kedua buah adapter charger ini ataupun alat tes lainnya dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.